Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Maida dari kelas 11 Biomed 2. Di video kali ini aku akan membahas tentang menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud sebagai bentuk implementasi dari cabang iman. Yang pertama, aku akan membahas tentang menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan adalah menjaga diri dari perbuatan-perbuatan tercela, termasuk perkataan yang dapat menyakiti hati orang lain atau perbuatan buruk yang berkaitan dengan syahwat. Di dalam Al-Quran sendiri, terdapat beberapa ayat yang menyatakan perintah Allah untuk hambanya untuk menjaga kehormatan. Yang pertama, ada pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Yang kedua, ada pada Quran Surat An-Nur ayat 30. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Dan yang ketiga ada pada Quran Surat An-Nur ayat 33. Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Nah, contoh praktik menjaga kehormatan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita lakukan antara lain yang pertama, mengurangi interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram. Yang kedua, menggunakan pakaian yang sopan dan sesuai syariat agama. Dan yang ketiga, kita harus mendahulukan usaha dan kerja keras dengan tidak meminta-minta atau memohon belas kasihan dari orang lain. Yang kedua, aku akan membahas tentang ikhlas. Secara bahasa, ikhlas artinya suci, bersih, murni, dan jernih. Namun secara istilah, ikhlas adalah melakukan sesuatu dengan semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah pada Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5, mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus dan benar. Para ulama membagi ikhlas menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama atau tertinggi adalah ikhlas aqwasul qawas atau ikhlasul muhibbin. Pada tingkatan ini, seseorang melakukan amal ibadah hanya untuk menaati perintah Allah dan semata-mata hanya untuk mendapatkan ridhonya. Tingkatan ikhlas yang kedua adalah ikhlas qawas atau ikhlasul abidin. Pada tingkatan ini, seseorang melakukan amal ibadah berharap agar Allah memberikan balasan di akhirat kelak, seperti dimasukkan ke dalam surga atau dihindarkan dari siksa api neraka. Nah, tingkatan ikhlas yang ketiga atau yang terendah adalah ikhlas awam. Pada tingkatan ini, seseorang melakukan amal ibadah berharap agar Allah memberikan balasan untuk dia di dunia, seperti seseorang melakukan sholat duha agar dilapangkan rezekinya. Yang ketiga, aku akan membahas tentang malu. Malu adalah sifat atau perasaan seseorang yang timbul untuk menjaga dirinya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang tentunya tidak sesuai norma. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Mas'ud, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara apa yang didapatkan manusia dari perkataan yang disepakati para nabi adalah, jika kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu. Berdasarkan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa rasa malu dapat mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan dan menghalanginya untuk berbuat maksiat dan dosa. Dalam Islam, malu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, malu kepada manusia. Dan yang ketiga, malu kepada diri sendiri. Adapun contoh praktik malu dalam kehidupan sehari-hari antara lain, malu apabila tidak melaksanakan perintah Allah, malu apabila berbuat maksiat, malu apabila lebih mengutamakan ilmu daripada adab, dan malu apabila tidak jujur kepada orang lain maupun diri sendiri. Nah, materi yang keempat dan terakhir, aku akan membahas tentang zuhud. Kata zuhud berasal dari bahasa Arab yang artinya tidak ingin terhadap sesuatu atau meninggalkannya. Secara garis besar, zuhud artinya menjalani kehidupan dunia dengan penuh waspada agar tidak terlena terhadap kehidupan dunia. Tapi bukan berarti membenci kemewahan dunia seperti banyak harta atau menjalani kehidupan yang serba kekurangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20,
Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhaannya. Kehidupan dunia bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Menurut Imam Ahmad, zuhud terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan awam. Orang yang awam menganggap bahwa zuhud dalam hidup adalah meninggalkan segala yang diharamkan. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan khas. Seseorang yang khas atau istimewa menganggap bahwa zuhud dalam hidup adalah meninggalkan segala yang diharamkan dan perkara halal yang melebihi batas kebutuhannya. Dan tingkatan yang ketiga adalah tingkatan al-arifin. Orang-orang yang al-arifin atau sangat istimewa menganggap bahwa zuhud dalam hidup adalah meninggalkan segala sesuatu yang mengganggu atau membuatnya lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh praktik zuhud yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari: yang pertama, hidup minimalis dengan membeli barang sesuai dengan kebutuhan kita, bukan untuk ajang pamer kekayaan. Yang kedua, menghargai dan memanfaatkan waktu dengan baik, dengan selalu berusaha memanfaatkan waktu luangnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah menghindari acara dan perkumpulan yang tidak penting, yang hanya membuang-buang waktu dan dapat melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehormatan adalah mahkota yang harus kita jaga dengan perilaku terpuji. Keikhlasan adalah kunci ketenangan hati dalam setiap perbuatan baik. Rasa malu adalah benteng yang melindungi kita dari perbuatan tercela. Dan zuhud adalah jalan untuk meraih kebahagiaan dengan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan mengamalkan keempat nilai luhur ini, kita dapat menjadi pribadi yang mulia, bermanfaat bagi sesama, dan dapat meraih ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.